dengan gua Tessa. Kalau biasanya vakansi itu mengajak kalian untuk datang ke spot-spot unik yang ada di Jakarta, kita bakal melipir sedikit ke daerah Bogor, tepatnya ada di Surya Kencana. Nah, Surya Kencana ini terkenal dengan pusat pembelanjaannya, pusat wisatanya, dan pusat kuliner yang ada di kota Bogor. Nah, ini adalah pertama kalinya gua kesini. Jadi daripada gua kepo dan penasaran, ikutin gua terus yuk, kita langsung masuk ke dalam. Jalan Surya Kencana atau yang sering disebut sebagai Surken berlokasi di Jalan Surya Kencana nomor 1 Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Tepatnya ada di sebelah Pasar Bogor dan berada di pertemuan antara Jalan Juanda dan Oto Iskandar Dinata. Secara administratif, Jalan Surya Kencana ini meliputi 2 kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kedua kelurahan itu antara lain Babakan Pasar dan Kelurahan Gudang. Jalan Surya Kencana ini dibangun pada 1808 hingga 1810 oleh pemerintahan Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Dendels. Dendels membuat jalan sepanjang Anyer hingga ke Panarukan, yang melintasi jalan yang awalnya dinamakan sebagai Posweg atau Jalan Pos. Dalam pembangunannya, jalan ini menyebabkan tewasnya ribuan masyarakat pribumi yang diperintah sebagai kuli murah dan dipekerjakan secara keji dan paksa. Pada tahun 1905, pemerintahan kolonial kembali mengubah nama jalan ini menjadi Jalan Hendelstraat. Hendelstraat kemudian diubah lagi namanya menjadi Surya Kencana pada tahun 1950 oleh pemerintahan Kota Bogor. Oh ya, ngomongin soal sejarah kawasan pecinan di Surya Kencana, berawal pada tahun 1853. Saat itu, Gubernur Jenderal J.C. Baut mengatur kebijakan zona atau wilayah pemukiman yang dinamakan sebagai Witwatersrand. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda saat itu juga untuk memudahkan mereka mengontrol masyarakat agar tidak bercampur dengan masyarakat lainnya. Witwatersrand melarang etnis Tionghoa tinggal di tengah kota yang akhirnya secara otomatis terbentuk kawasan pecinan. Etnis Tionghoa yang tinggal di kawasan ini merupakan eksodus dari Batavia setelah tragedi pembantaian 10.000 orang etnis Cina di Batavia pada tahun 1740. Nah, akhirnya gue sampai di Vihara Kelenteng Pankobyo atau yang juga dikenal dengan nama Vihara Mahabrahma atau Danagun. Vihara ini diklaim sebagai kelenteng tertua yang berdiri sejak tahun 1703 di Surya Kencana. Masuknya ke sini juga gratis guys, bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Vihara ini terkenal unik loh. Kalau kita masuk ke dalamnya, ada altar patung para dewa bagi kepercayaan Konghucu dan Buddha. Ada patung Dewa Panko yang diletakkan paling teratas. Sedangkan untuk penganut agama Buddha di Vihara ini ada patung Dewi Kuan Im. Nah, yang paling menarik nih guys, di aula utama bagian dalam tempat ini ada batu bersejarah atau petilasan dari Mbah Raden Mangkujaya. Beliau ini merupakan tokoh leluhur tanah Sunda yang juga keturunan Raja Pajajaran. Jadi batu bersejarah ini menjadi cagar budaya yang dilindungi dan banyak umat muslim yang datang berziarah ke sini. Perkenalkan, aku Tessa di sini dari Asumsi. Aku mau tanya-tanya nih Pak tentang ini kalau untuk penyebutannya apakah vihara atau kelenteng ya Pak? Tadi sempat bingung juga. Sebenarnya ini adalah kelenteng, jadi bukan wihara. Karena kalau wihara itu adalah tempat ibadahnya umat Buddha, ya, dia mempunyai tata cara dan aturan yang khusus, berbeda dengan kelenteng. Kalau kelenteng adalah tradisi, jadi bagi yang umat mempunyai keyakinan agama Buddha, Tridharma, Konghucu, kemudian Taoisme, juga yang lainnya, itu bisa melakukan ibadah secara perseorangan di sini. Jadi tidak secara berkelompok seperti tempat ibadah-ibadah yang lainnya. Nah itu, jadi kelenteng ini adalah merupakan secara personal dan tidak mempunyai waktu-waktu tertentu melakukan kegiatan ibadah. Di Pankobyo ini kita ada satu tempat ibadah Muslim. Jadi setiap malam Jumat kita ada pengajian dan bagi umat Muslim pun bisa melakukan ibadah di sini. Yaitu ibadah sholat, ya, sholat asar, sholat maghrib, juga sholat zuhur dan sebagainya. Nah itu.
Oke, berarti tapi tadi kan di depan aku sempat lewat kan, Ya. dan itu tulisannya vihara. Kenapa Betul. nggak kelenteng aja, Ya, Pak? seharusnya memang kelenteng, tapi di yang paling atas adalah Pankobyo dan di bawahnya itu Wihara Mahabrahma. Yang mana pada waktu zaman Orde Baru, kelenteng itu tidak diperbolehkan untuk beroperasi kalau tidak berada di bawah naungan Dirjen Hindu Buddha. Nah, jadi lebih dekat ke agama Buddhanya, maka kita mengikuti aturan yang dibuat oleh Orde Baru ini untuk menjadi nama wihara. Nah, itu seperti itu. Oke, baik. Berarti aku nyebutnya sekarang sebagai kelenteng, Kelenteng ya, Pak? atau bio. Di kelenteng ini kan memang sebagai kelenteng tertua di Ya, di Kota Bogor. Kota Bogor. Yang mana memang kelenteng ini ditemukan ketika ada tim ekspedisi dari Belanda, yang mana pada tahun 1703 ekspedisi ketiga itu ditemukan kampung pulau atau tempat ini, Pulau Gelis ini ditemukan oleh Abraham van Riebeeck yang sebagai pimpinan rombongan ekspedisi tersebut. Nah, ketika beliau menemukan tempat ini, kampung Pulau Gelis ini, sudah ada kelentengnya. Jadi kurang lebih sekitar 319 tahun barangkali ya kalau sampai saat ini. Jadi kita anggap sebagai yang tertua di Kota Bogor. Oh, Kota Bogor. Untuk Pulau Gelisnya tadi sempat bertanya-tanya nih, Pulau Gelis itu Ya, dari Pulau apa? Gelis ini adalah merupakan sebuah daratan yang berada di tengah-tengah Sungai Ciliwung. Ya, yang mana penduduknya sudah cukup banyak, kurang lebih sekitar 3.000-an lebih, dan jumlah kakaknya itu sekitar hampir 800 kakak. Dan yang mana Kampung Pulau Gelis ini, kenapa dikatakan Kampung Pulau Gelis ini? Gelis adalah cantik. Namun bukan berarti Gelis itu cantik seorang wanita, tapi Gelis di sini cantik dalam keberagaman. Itu dalam keberagaman, kebersamaan, toleransi dan sebagainya. Pulau Gelis ini dahulunya adalah pernah dijadikan tempat peristirahatan keluarga Raja Pajajaran, yang mana kerajaan Pajajaran tersebut itu berdiri pada tahun 1482. Jadi tempat ini sudah ada dan dijadikan tempat peristirahatan keluarga tersebut, ya. Dan kemudian setelah silih berganti raja, kemudian sampai keturunan yang terakhir, dan ketika runtuh kerajaan Pajajaran, itu tempat ini terjadilah air bah besar sehingga tanah ini menjadi tanah tak bertuan. Nah, ketika tahun abad 17 ini sudah mulai banyak orang-orang yang berdatangan ke sini. Salah satu diantaranya adalah yang membawa leluhur daripada orang Tionghoa, yaitu Dewa Panko ke sini dan dijadikan tempat ibadah, yaitu kelenteng, yang mana pendirian kelenteng itu sendiri harus strategis dan sakral. Kenapa sakralnya? Sakralnya adalah tempat Pulau Gelis ini pernah dijadikan tempat peristirahatan keluarga Raja Pajajaran, dan strategisnya Sungai Ciliwung pada waktu sebelum meletusnya Gunung Salak pada tahun 1699, air sungai yang ada di sini itu bisa dilayari dari hilir sampai ke pedalaman. Ngomong-ngomong soal keberagaman nih, Pak. Ya. Di kelenteng ini kan uniknya itu ada makam dari keluarga kita, para umat leluhur. Muslim. Ya. Oke, baik. Itu apakah salah satunya di belakang saya ini, Pak? Ya, di tempat ini, di samping ada leluhur daripada orang Tionghoa, juga ada karuhun-karuhun daripada Muslim. Dengan demikian bahwa di tempat ini keberagaman itu sangat tinggi sekali, ya, toleransinya pun, kebersamaannya, karena kita ini ibaratnya di dalam kehidupan itu harus ada saling membantu, saling menolong dan sebagainya. Berarti untuk tempat ini, kelenteng ini sendiri diperbolehkan dari umat agama manapun. Agama manapun dengan tujuan mau berziarah, mau beribadah, kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Chandra Sama-sama. untuk informasinya. Ya, sama-sama. Aku mau coba beribadah nanti di sini, Pak. Oh ya, silakan, Berdoa. sesuai dengan keyakinan Anda. Baik.
Nah, dari tadi kan gue udah keliling-keliling dan bercerita. Sekarang gue mau nyari makan nih guys, kita cari kemana ya? Oh iya, di Surkan ini kan terkenal dengan soto kuningnya. Dan kebetulan gue nemu soto kuning Pak Yusuf. Kita langsung cobain aja yuk. Nah, tadi gue habis jalan-jalan dan gue mutusin buat ke soto kuning Pak Yusuf. Soto kuning ini ada di Jalan Surya Kencana nomor 285 guys. Nah di sini tuh katanya terkenal dengan kuah santannya yang enak dan gurih banget karena kuahnya ini itu dicampur sama rempah-rempah pilihan. Nah di sini juga gue pesen kan karena gue pesen soto campur, jadi di dalam sini ada iso, ada daging, terus ada mana kikil ya, ada kikil nih, ada kikil guys. Dan ini pertama kalinya gue nyobain kikil by the way. Jadi gue penasaran apakah seenak itu di soto kuning Pak Yusuf ini. Kita cobain dulu kuahnya. Enak sih, gurih gitu. Dan karena tadi gue udah campur sama sambal sama jeruk nipisnya, jadi rasanya tuh ngepas gitu bagi gue untuk soto ini sendiri. Terus kita cobain dagingnya, karena dagingnya katanya empuk juga, jadi kita langsung coba aja. Nggak yang seempuk ekspektasi gue sih, cuman ya lumayan lah, masih bisa untuk digigit gitu. Cuman ya not bad. Kita cobain ininya, kikilnya. Ini pertama kali nih, for the first time in forever guys. Gue cobain kikil ya. Apakah gue akan suka? Ternyata kikil nggak seburuk itu ya. Gue tuh mikirin kikil itu agak kenyal-kenyal gitu. Jadi kayak pas makan tuh agak gimana gitu di lidah gue, tapi ini enak. Pertama kali gue nyobain kikil langsung di soto kuning Pak Yusuf, lumayan lah, agak ngumpet-ngumpet guys isiannya. Sama iso. Tadi gue sempat nanya ini apa ya, ternyata iso itu katanya usus guys. Jadi ini juga pertama kali gue cobain, agak menantang diri sendiri ya, cuma nggak apa-apa. Demi vakansi gue akan coba. Pertama kali kita cobain pakai kikil dan nasinya. Beres makan, gue pengen lanjut ke spot menarik lainnya. Masih di sekitaran kawasan Surkan, gue lagi ada di depan rumah peranakan yang ada di sini. Jadi sekitar 500 meter dari Lawang Surya Kencana ada rumah bergaya unik. Arsitekturnya kuno, tapi tetap berdiri kokoh. Jadi ini dikenal sebagai rumah Kapitan Tan. Rumah ini milik seorang kapitan Tionghoa di masa lalu yang saat ini telah menjadi cagar budaya Bogor. Usia bangunannya itu 1 abad loh, dan sudah ditinggali sejak abad ke-19 hingga sekarang. Nah, kapitan itu bernama Tan Kon Piao yang hidup di antara sekitar tahun 1835 hingga 1889. Ia juga akrab disapa sebagai Kapitan Tan. Pengelolaan cagar budaya ini dilakukan secara pribadi dan berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, serta sudah ditetapkan sah sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005. Kalau kita lihat dari bangunan bersejarah ini, gaya vintage-nya masih kental banget, tapi sangat disayangkan tembok di depan rumahnya terlihat kusam karena ada yang mencoret-coret. Nah, abis gue tadi jalan-jalan di Surya Kencana ini, gue mutusin buat makan malam di nasi goreng Kuanjo. Nah, di sini, yang paling ikonik di tempat ini adalah nasi goreng peteknya. Sama seperti tadi di soto kuning, gue baru pertama kali juga mencoba yang namanya nasi goreng petek. Maksudnya ada peteknya gitu, gue belum pernah cobain petek. Jadi, daripada berlama-lama ya, gue memberanikan diri lagi untuk cobain petek, oke? Cobain ya.
Kita hitung ya. 3, 2, 1. Bentar. Biar gua nikmati dulu, resapi dulu rasa petenya. Udah. Tadi langsung gigitan pertama, gue mencoba untuk nasi gorengnya ya. Gue nasi gorengnya terus ada petenya nih. Langsung ya udah, daripada berlama-lama ada di mulut gue nih aroma pete. Kita langsung cobain sate daging Pak Oo. Sebenarnya sate sapi Pak Oo, tapi di sini gue pesan sate daging. Yang paling ikonik di sate daging ini sebenarnya adalah sate sumsum, cuman yang paling best seller, cuman udah habis guys, saking best seller ya. Jadi kita langsung coba aja ya sate dagingnya dicampur sama sambal, kita cocol. Dicocol-cocol. Cobain ya. Overall menurut gua untuk sate dagingnya ini, dagingnya itu nggak terlalu empuk, jadi pas dimakan tuh nggak langsung yang terus gitu, jadi agak lama gitu untuk ngunyahnya biar dia tuh hancur di dalam mulut kita. Cuman enak. Dan untuk sambalnya gue saranin bagi kalian yang nggak suka pedas mendingan nggak usah dicocol ya, karena pas cocol dikit aja tuh udah kerasa pedesnya gitu. Cuman setelah makan ini akhirnya aroma pete di dalam mulut gue hilang. Jadi gue udah nggak terlalu enak lagi gitu deh. Guys, gue udah bega banget tadi makan nasi goreng yang porsinya ternyata banyak banget gitu loh. Jadi kenyang banget, begah banget. Terus tadi juga udah habisin sate dagingnya. Dan gue penasaran karena tadi banyak dari pelanggan-pelanggan di sini tuh yang datang mesen ini nih, bubur ketan hitam. Katanya bubur ketan hitam ini lebih baik dimakan, jangan diaduk gitu. Jadi supaya ini nih, santannya ini terasa dan buburnya ini, bubur ketan hitamnya ini tetap gurih gitu, teksturnya tetap nyam gitu lah, nyes di mulut. Jadi kita makan tanpa diaduk ya. Gue tim no aduk nih sekarang ini, oke? Untuk bubur-buburan. Kita langsung coba untuk buburnya nih ya. Lembut gitu guys setelah diiniin pakai sendok. Coba ya. Can. Approve. Enak-enak. Lembut gitu, terus yang makin bikin enaknya karena masih hangat guys. Jadi lumayan bagi gue. Kita cobain ini nih santannya ya. Enak banget. Enggak, serius. Ini honest review dari gue ya. Ini enak sumpah. Enak banget. Kita langsung gabungin ya dia ya antara santannya dan bubur ketan hitamnya. Perpaduan dari ketan hitam ini gimana? Oke. Gue mau ngasih tahu sama kalian, rasanya itu asinnya dapat, manisnya dapat, pokoknya gurih gitu deh, gurih-gurih manis gimana gitu. Enak lah untuk makanan penutup di tempat ini, atau kalau kalian cuma pengen pesan ini juga nggak apa-apa. Karena porsinya kayak cukup untuk satu orang, ini udah lumayan kenyang sih bagi gue ya. Selain ini menjadi makanan penutup bagi gue, ini juga jadi penutup perjalanan gue di Surya Kencana. Jadi sampai bertemu di vakansi berikutnya, oke? Dadah!